Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Selamat datang di bulan Agustus teman-teman. Kita ada di tanggal 1 Agustus, hari Selasa ya. Jadi kita akan update lagi gimana kondisi dari market. Teman-teman, mohon maaf kemarin ya kalau videonya kurang begitu bagus untuk suaranya. Kita udah coba untuk perbaiki dan semoga di video kali ini udah mulai bagus sih. Teman-teman, kemarin kita dapat beberapa data penting, salah satunya itu ada data soal manufacture, PMI, and non-manufacture untuk China, teman-teman. Jadi intinya dalam posisi sekarang ekonomi China itu masih dalam posisi lesu. Kalau kita lihat dari skor PMI-nya, dia hanya ada di poin 49,3. Ya, itu 49,3. Nah, kalau teman-teman tahu, skor PMI ini sangat-sangat penting untuk kita lihat. Kalau skornya di atas 50, itu berarti ekonomi China dalam posisi growth, dalam posisi itu bisa melakukan ekspansi bisnis, terutama pabrik-pabrik yang ada di sana, teman-teman. Tapi kalau skor PMI-nya ada di bawah dari 50, itu berarti ada sesuatu yang buruk ya, yang sedang terjadi pada perekonomian Cina, atau kita bisa bilang lesu. Semakin turun trennya, semakin lesu perekonomian di sana. Dan sekarang ekonomi China itu overall dalam posisi lesu. Ini udah banyak diberitakan juga di media. Ekonomi Cina lesu, teman-teman. Bank Indonesia lihat pertumbuhan dunia itu disokong oleh Barat. Ini berita dari apa namanya? Dari katadata.co.id. Jadi bisa dibilang sekarang Cina itu dalam posisi yang bisa dibilang deflasi, atau mungkin orang bilang stagflasi. Teman-teman, ekonominya stagnan, inflasinya udah mulai benar-benar pulih ya, tapi dari masyarakatnya sendiri itu belum mau konsumtif, sehingga perputaran uang di sana itu cenderung mandet seret lah teman-teman. Susah untuk posisi sekarang. Kalau kita lihat dari data kemarin, juga ada data soal CPI, data inflasi dari Uni Eropa. Kalau kita melihat dari datanya, ini kurang lebih juga soal inflasi ya. Dari Uni Eropa itu masih dalam posisi yang tinggi. Inflasi di sana masih tinggi, sebelumnya ada di 5,5%, tetap bertahan di 5,5% year on year. Ini berarti inflasi di sana masih belum turun, teman-teman. Ingat, Uni Eropa itu masih mengalami masalah, terutama soal supply chain karena perang dari Ukraina sama Rusia. Teman-teman, perang masih tetap berlanjut. Bagaimana masing-masing negara itu punya kebijakan untuk menghentikan atau mengurangi yang namanya ekspor minyak. Kalau dari Rusia, kalau dari Ukraina itu justru mengurangi pasokan untuk ekspor material, bahan-bahan kebutuhan material seperti gandum dan lain sebagainya, teman-teman. Hasil pangan itu dikurangi oleh Ukraina, sehingga ini bikin inflasi tinggi ya. Jadi kalau kita lihat dari beritanya, ekonomi Cina udah nggak menopang. Sekarang ekonomi Eropa pun Barat ya, itu juga dalam posisi gonjang-ganjing, terutama untuk Eropa. Situasi yang sulit. Kalau kita lihat dari event hari ini, itu akan ada beberapa data penting. Salah satunya ada data soal keputusan inflasi atau keputusan eh, ya tingkat inflasi di Indonesia. Kemudian akan ada data juga soal Amerika, ada manufacturing PMI, teman-teman. Manufacturing PMI ini akan berhubungan sama kondisi daripada perekonomian Amerika. Kalau kita lihat skor China ada di kisaran 4,9, sorry 49, something ya. Kalau Amerika itu PMI-nya ada di bawah juga, 46,5, teman-teman. 46,0, 46,5 kalau kita lihat dari forecast-nya. Semoga sih ekonomi ini bisa kembali pulih ya. Selain itu besok, maksudnya hari ini itu akan ada data soal job job opening juga, teman-teman. Ini soal ketenaga kerjaan ya. Jadi hari ini itu sih dari news, nggak terlalu gimana-gimana. Kalau kita lihat dari pemberitaan kemarin cukup banyak juga, teman-teman. Kemarin ada data atau ada berita yang sebelumnya sudah pernah diluncurkan sih sama SEC, tapi diungkit-ungkit kembali, teman-teman. Ini perihal aset kripto yang disebut ya, kecuali Bitcoin, SEC menuduh bahwa semua aset itu adalah sekuritas. Dan SEC memerintahkan untuk Coinbase untuk menghentikan semua perdagangan aset kecuali Bitcoin.
Dan tentu saja disanggah dan dibalas oleh Armstrong ya, CEO daripada si Coinbase teman-teman. Kalau semua aset dihentikan kecuali Bitcoin, itu berarti sama saja membunuh kripto ya, membunuh semua market kripto teman-teman. Dan tentunya penawaran ini atau perintah ini ditolak ya oleh CEO daripada Coinbase teman-teman. Jadi ini sebenarnya berita lama yang kembali diungkit-ungkit. Nah memang mungkin kurang sentimen aja sih. Nah kita lihat dari berita yang lain, ada juga berita yang memang udah lama di post tapi diungkit kembali, yaitu dari Binance ya, yang di warning oleh SEC-nya Nigeria teman-teman. Jadi negara Nigeria di Afrika sana itu memberikan surat terbuka kembali. Setelah sebelumnya dia memberikan peringatan pada tanggal 9 Juni 2013, itu diungkit kembali teman-teman beritanya soal perintah kepada para warganya untuk hati-hati dalam hal berinvestasi ya, dan mereka ya kalau bisa jangan pakai Binance karena Binance itu dianggap ilegal di Nigeria karena tidak sesuai dengan regulasi di sana. Itu, dan selain itu Binance baru aja mengumumkan lisensi mereka, license di Dubai bersama dengan Dubai Virtual Asset Regulatory Authority atau FARA ya. Itu Binance sudah mendapatkan regulasi di sana dan sekarang mereka legal untuk menawarkan service di sana. Jadi entah itu dari segi centralized finance atau kripto perdagangannya atau mungkin layanan NFT dan lain sebagainya, Binance sudah legal di Dubai. Jadi market Dubai ini memang sudah lama diincar oleh Binance dan digadang-gadang Dubai menjadi salah satu tempat ya, spot daripada ekosistem dari kripto yang bisa growth, selain yang lain adalah Hong Kong. Jadi Dubai udah capai target daripada Binance untuk ekspansi ke sana. Ini berita kemarin soal Curve Finance atau nama tokennya adalah CRV ya, yang mengalami hacking teman-teman. Beberapa protokol desentralisasi atau DeFi dilaporkan mengalami insiden exploit ya di perdagangan kemarin dan ini berdampak sekali sama yang namanya kerugian banyak investor, menyebabkan banyak koin atau kripto yang berhubungan sama DeFi juga terpengaruh sama apa yang terjadi pada Curve DAO. Jadi Curve DAO sendiri atau Curve Finance ini bisa dibilang mengalami masalah di jaringan Viper mereka versi 0.2.15 0.2.16 itu mengalami bermasalah sama 0.3.0 yang menjadi korban peretasan karena multifungsi kunci masuk dibobol ya, kerugiannya sampai 47 juta US dollar. Jadi sangat banyak teman-teman. Perusahaan audit blok SEC mencatat bahwa permasalahan pada sistem masuk kembali berpotensi mengancam semua pools. Jadi untuk sekarang saya rasa Curve masih dalam posisi rawan. Hati-hati ya teman-teman kalau ada yang coba buat spekulasi masuk ke sana, ke token Curve Finance itu berpotensi banget volatile. Jadi harus waspada. Dari berita yang lain juga ada token namanya adalah PNDX atau Pondox atau Pondo X teman-teman. Ini adalah token yang kemarin rug pull ya di perdagangan Jumat 28 Juli itu rug pull teman-teman, mengalami masalah karena ya mungkin developernya taking profit ya, sementara koinnya langsung dinaikkan ketika awal listing. Ya ini biasalah karena koin-koin shitcoin yang memang baru listing ya kan, market valuasinya nggak terlalu banyak sehingga untuk menggerakkan harga cenderung gampang, apalagi kepemilikan paling banyak itu dipegang oleh developer. Nah itu sebenarnya sesuatu yang buruk sekali teman-teman, dan harganya udah menyentuh nol ya, menyentuh harga nol, rug pull 99%, padahal harga puncaknya itu ada di 0,36 dolar sebelumnya dan ya udah menyentuh ke nol dalam 5 menit saja. Ngeri ya teman-teman. Jadi hati-hati buat yang baru ikut
masuk ke dunia kripto, jangan asal beli koin, terutama koin-koin yang market kapitalisasinya terlalu kecil atau koin-koin yang baru listing karena memang sangat-sangat rawan. Kemudian ada ini Base, token yang diluncurkan oleh Coinbase. Jadi layer kedua Base itu tempat terciptanya meme koin baru. Token BALD naik 2000%. Jadi ini salah satu ekosistem yang sekarang sedang berkembang. Coinbase yang akhirnya meluncurkan token pertama mereka yang bergerak di jaringan Ethereum itu bisa dibilang mendukung banyak sekali meme token yang baru tercipta, teman-teman. Mungkin ini sebuah alternatif ya di luar orang-orang biasanya pakai token-token atau jaringan seperti Binance, seperti Ethereum yang memang udah besar. Ya, ini salah satu mainnet yang mereka tawarkan, teman-teman, dan menciptakan banyak sekali yang namanya meme token yang bermunculan. Tapi ya itu tetap harus hati-hati kalau masuk ke meme token. Jadi itu beberapa news dari market ya. Kemarin kita udah bahas soal apa namanya kira-kira roadmap kemana arah Bitcoin ketika terjadi ataupun menjelang halving. Dan kalau kita lihat dari progres pergerakan perdagangan kemarin, menurut saya Bitcoin masih cenderung lesu. Yang harus di-note adalah indeks dolar kemarin menguat. Indeks dolar menguat ditunjang sama beberapa aset yang mengalami koreksi, yaitu Bitcoin. Lebih tepatnya altcoin, karena dari BTC dominance di perdagangan kemarin itu menguat signifikan. Tapi kalau kita lihat dari aset kelas yang lain seperti S&P 500 itu kemarin mengalami peningkatan meskipun tipis ya 0,5%. Ini menunjukkan bahwa posisi pergerakan dari indeks dolar sendiri itu lebih banyak mempengaruhi Bitcoin. Karena dari S&P 500-nya sempat menguat padahal kemarin udah dibanting nih dan sekarang membentuk pola bearish divergence. Bentar lagi mungkin akan koreksi buat S&P 500. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan gold itu juga kurang lebih menguat ya di perdagangan kemarin sampai 0,32%. Lumayan, dan Bitcoin yang justru mengalami koreksi. Jadi bagi saya untuk posisi sekarang Bitcoin masih cukup rawan untuk mengalami koreksi lanjutan. Kalau teman-teman ada yang masuk, ya harap berhati-hati karena kemungkinan harga Bitcoin masih bisa koreksi. Sementara itu kita udah bahas di perdagangan kemarin soal pergerakan ataupun potensi Bitcoin ya. Dan kalau kita perhatikan sih dari posisi Bitcoin sebenarnya dia mampu bertahan di kisaran Fibo 61,8 secara jangka pendek. Tapi kita masih harus mewaspadai adanya munculnya potensi double top di sini. Karena level 31.000 dolar ini dua kali udah disentuh sama Bitcoin dan berpotensi banget untuk mengarahkan Bitcoin kembali ke proses penurunan. Sementara dari posisi smart money udah jelas mengalami penurunan. Ini adalah sinyal yang kurang begitu bagus untuk Bitcoin. Nah, aku move dulu sebentar. Kemarin kita ada posting juga soal return yang ditunjukkan oleh Bitcoin di bulan Juli. Ternyata kita ongoing create minus 5,3%. Kita masih belum clear karena masih harus menunggu closing time frame monthly di bulan ini, teman-teman, atau di hari ini. Nanti jam 7 itu bakalan dapat closingnya dan kita akan lihat ya kemungkinan sih minus ya, teman-teman. Padahal dari riwayat sebelumnya itu bulan Juli itu rata-rata hijau, teman-teman, untuk perdagangan Bitcoin. Nah, bulan Agustus, kita kan udah masuk Agustus nih. Kita lihat dari recordnya itu justru kebanyakan merah. Kalaupun dia hijau, itu hijaunya sangat-sangat naik signifikan. Ini di 2017 kita pernah hijau dengan profit 65%. Terus di 2013 kita juga hijau dengan profit 30%. Sementara sisanya itu ada di 2021 plus 13%, 13,8%. Tapi sisanya itu kebanyakan minus. Dan minusnya gede-gede, 13%, 18%, 17%. So, Agustus ini nampaknya harus hati-hati karena kalau kita melihat ini udah mulai ada indikasi pelemahan tren dari market, teman-teman. Jadi pelemahan volume, pelemahan smart money, ditunjang juga sama adanya potensi indeks dolar yang masih bisa menguat. Jadi menurut saya lebih kayak waspada aja buat teman-teman. Yang udah punya barang, saya rasa masih aman untuk di hold ya, terutama kalau kalian pegang koin-koin dengan fundamental bagus. Jadi itu kita ulangi lagi target kita, teman-teman.
Kalau misalkan Bitcoin mampu mempertahankan 61,8, maka target kita adalah kembali mengalami penguatan sampai kisaran 31.800-an. Tapi kalau Bitcoin ternyata gagal mempertahankan Fibo 61,8 di kisaran 29.000 ini, maka target Bitcoin berikutnya adalah turun sampai 28.200, 28.300. Jadi di range tersebut itu bisa saja menjadi level support berikutnya karena di sana ada Fibo 50%. Akan tetapi kalau level tersebut ternyata gagal mempertahankan Bitcoin, ya harganya justru malah terdepresiasi turun balik, ya mungkin target kita berikutnya ada di kisaran harga 24.800. Itu target yang sangat-sangat potensial buat pergerakan dari Bitcoin disebabkan karena memang volume perdagangan yang udah mulai lemah, mulai lesu. Apa indikasinya? Mungkin sih indikasinya adalah kekuatan daripada financial market yang sekarang cenderung melemah. Kita tadi udah ulas sedikit soal faktor ekonomi ya, terutama dari China yang lesu, Uni Eropa yang masih belum selesai ada perang, bahkan inflasinya cenderung naik. Amerika pun juga kalau kita lihat dari manufacture forecast-nya untuk hari ini, itu juga masih dalam proses penurunan. Ya, datanya di bawah 50%. Artinya ekonomi manufacture di sana itu masih dalam posisi yang tidak ideal, teman-teman. Jadi dengan kata lain, ekonomi sekarang dalam kondisi yang kurang begitu bergairah. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada komen lain buat dibahas, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian aja. Teman-teman silakan join di komunitas kita. Kita ada grup Telegram juga ya buat teman-teman yang suka berdiskusi seputaran market kripto. Gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri. Makasih.